slide-nya. Ya, jadi saya coba mengisi untuk dari undangan Bapak. Jadi untuk seminar berbagi kerampingan, strategi adopsi dan implementasi konstruksi ramping. Next. Ini mungkin next saja. Terus next. Langsung aja next. Ya, modular building. Di sini saya mau membawakan modular building karena pada saat saya ada di gedung, dulunya saya GM gedung, kemudian di RUT APG, saya melihat bahwa penerapan Lean Construction secara cepat yang akan bisa saya gunakan. Saya terinspirasi oleh Lean Construction, jadi membawa manufaktur ke dalam kontraktor. Jadi bangunan modular telah menjadi tren baru dalam konstruksi. Kemudian kita menerjemahkannya untuk lebih jauh. Next. Selain itu, untuk waste chain production-nya adalah bisa untuk kelebihan sumber daya produksi, bisa mengurangi kelebihan produksi, kelebihan persediaan, investasi modal yang tidak berharga. Kemudian next. Nah ini ternyata Lean Construction ini memberikan sesuatu gambaran dan beruntung saya memulainya sebelum proyek IKN berjalan. Sehingga di sana semua material tidak ada, sehingga pemikiran ini Lean Construction ini sangat cocok diterapkan di sana. Dari mulai saya membuat Lean Design, kemudian Lean Supply Chain, kemudian Lean Production, Lean Logistik, kita angkat, kita bikin di Jakarta, kita angkat by container, kemudian di IKN kita tinggal rakit. Jadi dari mulai manajemen desain ramping, manajemen rantai pasokan ramping, manajemen produksi ramping, manajemen transportasi ramping, dan manajemen perakitan di lokasi ramping. Next. Nah, kita menggunakan produk bernama Mobbox atau Mobile Box kita singkatnya. Kenapa kita harus memakai Mobbox? Next. Pada saat itu awal untuk inisiasi kita memakai Mobbox, kita berdasarkan pengalaman kita, negara kita adalah negara rawan gempa. Jadi kalau terjadi sesuatu disaster, maka kita sering mendapat penugasan untuk cepat mewujudkan rumah-rumah dan lain sebagainya untuk bisa digunakan. Dan anunya lagi memprihatinkan lagi rumah-rumah kita, karena kita dekat ring on fire, mereka rumah-rumahnya itu tidak berstandar gempa sama sekali. Nah, kita mencoba membuat untuk secara cepat kita bisa gunakan, tapi dia berstandar gempa, sehingga tidak membahayakan nyawa. Perlu diingat bahwa gempa itu tidak menimbulkan korban, tapi yang menimbulkan korban adalah daripada bangunan kita yang tidak sesuai standar. Next. Dan juga dasar pemikiran kita membuat Mobbox adalah kita adalah negara kepulauan. Daerahnya sampai remote area dan lain sebagainya. Kita punya pengalaman menggarap suatu sekolah di Pulau Nias itu menggunakan teknologi beton, itu susahnya minta ampun untuk mewujudkannya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita berpikir apa yang bisa kita terapkan dengan cepat dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Next. Dikarenakan itu kita berpikir membuat suatu mobile box atau modular dalam bentuk bisa dirakit tanpa menggunakan alat berat dan semua orang pun bisa menggunakan. Seperti kayak kita dasar pemikirannya kalau kita ke IKEA, maka kita akan membeli lemari, maka kita akan merakitnya sendiri. Nah ini kita membeli Mobbox di Adikarya, Bapak dan Ibu semua bisa merakit sendiri sesuai dengan keinginan dan lain sebagainya. Next. Nah ini kita juga lagi mensasar juga untuk kita berpikir kita mendedikasikan ini untuk rumah-rumah 36 kita semua, untuk rumah-rumah murah. Dan targetnya nantinya harga jual dari Mobbox kita percaya kalau dengan berdasarkan Lean Construction, maka semakin banyak volume itu diproduksi, maka cost akan semakin turun.
Dan ini kita lagi riset untuk menuju rumah 36 dengan harga terjangkau. Tetapi mereka sudah menggunakan pot SNI. Coba bayangkan kalau kita sekarang beli rumah 36, kita nggak tahu apa yang di dalamnya, tulangannya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu sangat membahayakan di saat terjadi gempa. Next. Ini contoh-contohnya yang kita riset, rumah tipe 36 dengan mobok. Next. Nah, ini dari aspek percepatan, kita simulasikan kalau penggunaan beton langka, alasan logistik, manpower terbatas, waktu lama, dan mutu tidak tercapai, maka dengan mobok ini semua aspek akan bisa tercapai dan menghemat efisiensi waktu dan biaya. Next. Ini video kita waktu menggarap proyek remote di Papua. Kita kerjakan bangunan dalam waktu 2 minggu terbangun. Ini ada di ujung Fak-Fak. Tapi videonya nggak putar ya. Putar. Jadi ini ada di remote area di daerah ujung Fak-Fak, masuk lagi ke Teluk Bintuni. Kita selesaikan bangunan untuk persiapan daripada rencana groundbreaking Presiden di Pupuk Kaltim. Proyeknya kita angkut ke pesawat, kita selesaikan dalam waktu 2 minggu. Ya. Mungkin next untuk mempercepat. Nah, itu apa itu mobok? Next. Mobok adalah modular yang kita ciptakan untuk berupa pieces-pieces, sehingga untuk daerah remote dan lain sebagainya kita mudah dalam pengangkutan dan dirakit tanpa alat berat. Next. Kurang lebihnya jadi kita di workshop sudah kita kerjakan, terus kita kirim, dan kita juga sudah mendapatkan rekor muri untuk dulu di smelter Gresik. Kita membangun rumah 500 meter persegi dengan waktu 20 jam 21 menit tanpa menggunakan alat berat. Nah, ini proyek-proyeknya kita pakai halte. Ini menjadi masjid pertama di IKN dengan modular. Terus kalau Bapak Ibu pernah ke IKN, ada hunian pekerja konstruksi, itu kita membangun 10 tower 4 lantai dengan waktu kurang lebih 3 bulan. Semua direksi kita sudah menggunakan mobok, mobil box, dan keuntungannya dia bisa berpindah mengikuti proyek kita yang ada. Next. Mobok adalah inovasi modular oleh Adikarya. Ini benar-benar pemikiran kita karena kesusahan kita. Terus tercatat hak cipta dan telah melalui uji gempa. Kebetulan penciptanya saya sendiri, diakui oleh rekor muri, dinamis, adaptif, efisien, dan ramah lingkungan. Next. Ini kurang lebihnya hak cipta dan rekor muri kita. Next. Ini beberapa penghargaan yang kita dapatkan dengan metode berbasis land construction berwujud mobok. Next. Ini uji gempa kita. Jadi pengujian dilakukan untuk defleksi 4% atau secara setara dengan bisa mengaku gempa 9 skala Richter. Dengan defleksi yang diberikan mobok dapat bertahan tanpa adanya kerusakan dengan beban 2,08 ton. Next. Ini kurang lebih modul kita, 3x3, 3x6, dan 6x6. Untuk saat ini
yang sudah terbangun kita sampai dengan 4 lantai. Kita sedang riset untuk 12 lantai dan kita bekerja sama dengan partner kita dari Poland untuk menuju ke 25 lantai. Next. Next. Ini kurang lebih part-partnya yang kita gunakan untuk sebagai bayangan. Next. Berat satu piecesnya kurang lebih ada di 40 kilo. Nah, ini kurang lebih gambarannya kalau ini digabungkan menjadi suatu bangunan. Next. Nah, ini installation prosesnya kurang lebihnya. Next. Next. Ini recent project kita. Ini temporary research facility yang kita menang untuk yang kita mendapatkan rekor muri. Next. Ini hunian pekerja konstruksi. Kita menggunakan 1000 box dengan luasan 25.000 meter persegi, kurang lebih 2,5 hektar. Kita selesaikan dalam waktu 3 bulan. Next. Ini masjid pertama di IKN. Menggunakan modular mopok. Ini new wave for construction berikutnya. Riset kita tentang mobile pok kita. Next. Kita juga sudah akan menerapkan toilet berupa volumetrik yang untuk mempercepat daripada bangunan-bangunan yang ada. Next. Ini kurang lebihnya sudah kita rakit di workshop, kemudian kita angkat ke atas. Next. Ini kita konekkan dengan material yang ada. Ini kurang lebih visualisasinya sudah kita jalankan di saat sekarang di IKN. Next. Ini kurang lebih mopok terhadap ESG. Ini tagline ADI ke depan adalah kita akan menjadi kontraktor ESG dalam melakukan setiap langkah yang ada. Next. Jadi dengan kita memakai mobile box atau mopok, kita itu bisa meredus daripada emisi karbon dibandingkan dengan transportasi atau bangunan-bangunan biasa. Jadi kurang lebihnya selisihnya adalah di 3.762 kilo per CO2. Kita sudah bandingkan. Next. Nah, ini sampai dengan sekarang kita sudah memproduksi kurang lebih sampai dengan akhir tahun ini 3.299 dengan total efisiensi emisi adalah 12.411,55 ton CO2 equivalent dan yang kita lakukan terhadap mobil box ini sudah mempunyai sales dari tahun 2022 sampai 2024 itu kurang lebih totali kita sudah di dalam rupiah kita sudah menjual sampai kurang lebih 700 miliar dengan laba kurang lebihnya equivalent dengan 70 miliar. Next. Nah, ini menurut Direktur Pengelolaan Limbah B3 dan non-B3, mopok merupakan konsep pengelolaan lingkungan dalam kegiatan konstruksi. Mopok adikarya sangat bagus. Jadi semua ini yang saya lakukan sebetulnya terinspirasi oleh land construction yang diinisiasi dari teman-teman ITB. Next. Ya, ini kurang lebihnya dari sisi environmental, efisiensi energi, dan lain sebagainya. Next. Ini dari sisi sosial, kita dengan keterbatasan daripada tenaga kerja, ini hanya perlu tenaga kerja yang sedikit. Untuk membangun kurang lebih 500 meter persegi dengan 20 jam, itu kita hanya menggunakan 10 pekerja. Next. Nah, ini dari sisi government, kita untuk ESG terhadap mopok. Next. Nah, kalau kita berpikir untuk arah dunia,
semua perkembangan dunia sebetulnya mengarah ke arah bangunan modular. Kita melihat ada Vincent Colbert Arsitektur di Paris, ini bangunan ada di New Caledonia, dia juga mengarah ke sana. Dan kalau Bapak dan Ibu semua melihat proses pembangunan NEOM di Arab Saudi, semua sudah menggunakan teknologi daripada modular yang ada. Dan sebetulnya nenek moyang kita itu sudah mengenal bangunan modular berupa joglo dan lain sebagainya, dan mereka sudah berpikir ke arah sustainability dan ESG kalau kita sadar. Next. Mungkin itu dari saya paparan. Jadi Lean Construction kalau di Adikarya sudah bukan merupakan teoritis lagi, tapi sudah kita terapkan menjadi suatu bisnis yang sustainable dan memberikan revenue lebih kepada perusahaan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.